kehilangan satu lengan. Mereka sadar nggak bisa lanjut, jadi mereka percayakan pemimpin mereka, Red, buat menyelesaikan tugas ini, dan saat yang lain jatuh, Red terus masuk ke benteng, dan berhadapan dengan Black King. Dia ngejek kekuatan persahabatan para Ranger, bilang ke Red kalau dia sendirian. Tapi Red bilang, kalau dia bertarung dengan keyakinan dan kepercayaan dari teman-temannya. Black King nembakin dia dengan laser, tapi dia berhasil bertahan dan mendaratkan pukulan telak yang bikin ledakan besar. Pas dia jatuh dari langit, dia merasa puas, karena meskipun gak dapet akhir yang bahagia, dia bisa kasih harapan buat masa depan. Tapi sebelum nyampe tanah, dia tiba-tiba dipindahin ke dunia lain. Setelah 6 bulan, kita lihat ada 2 petualang yang lagi coba lawan Golem. Tapi mereka sadar kalau mereka gak ada harapan, bikin Yggdrasil kecewa dan nyebut mereka gak berguna. Dia nyuruh Golem buat berhenti, dan petualang-petualang itu marah karena Yggdrasil ngeremehin mereka. Tapi Yggdrasil malah nyuruh Golem buat bawa mereka keluar. Sambil ngeliat lukisan ayahnya, dia janji bakal dapetin lagi posisi tongkat kerajaan. Butlernya, Poseidon, nyebut kalau ada petualang lain buat diuji. Yggdrasil mikir dia bakal gak berguna juga kayak yang lain. Tapi Poseidon bilang ke dia kalau dia udah terkenal cuma dalam waktu 6 bulan. Dia berharap Poseidon gak pengecut kayak yang baru dia lihat. Tapi tiba-tiba dia terpental karena Red mulai lawan Golem. Red nyuruh dia kabur sementara dia nahan si Golem, bilang kalau Golem itu nyulik orang. Tapi dia kaget pas dia bilang kalau itu peliharaannya, yang dia pakai buat ngetes para petualang. Golem itu terus nyerang dia, dan dia ingat ada sesuatu soal itu di kontraknya. Jadi dia pikir ujiannya udah mulai. Dia pakai gelangnya buat manggil baju tempurnya. Yggdrasil kaget banget karena dia gak ngerasain ada mana dari situ, jadi dia tahu itu bukan alat sihir. Dia bingung gimana caranya dia bisa berubah secepat itu tanpa pakai sihir, tapi dia coba tenang, biar bisa analisis dia. Dia pakai jurus pukulan api buat nyerang Golem, dan Golemnya hancur berantakan, jadi Yggdrasil bilang dia lulus ujian. Habis itu, Red bilang kalau dia dari dunia lain, dan Yggdrasil percaya, soalnya dia tahu Red punya kekuatan luar biasa. Dia juga nyatet kalau ada banyak info tentang orang-orang dari dunia lain, dan katanya pahlawan yang menyegel Ratu Iblis itu salah satu dari mereka. Dia nanya kenapa bajunya aneh, tapi dia kaget, karena anak-anak di dunianya suka banget sama baju itu. Dia bilang kalau dia bisa nerima kalau dia dari dunia lain, jadi menurutnya mereka harus bahas kerjaan. Dan dia nyuruh dia buat kumpulin logam mana dari reruntuhan Wagnak. Poseidon jelasin kalau itu adalah biji yang baru ditemukan, yang mengkristal di bawah kekuatan aneh, pas mana yang ngalir di sepanjang garis lei meledak dari tanah. Dia bilang dia perlu pelajari logam mana itu, supaya dia bisa tahu apakah itu bisa digunakan dalam sihir, bilang keluarga kerajaan perlu tahu kalau itu berbahaya. Red sadar kalau dia menjaga hubungan antara orang dan sihir, yang bikin dia semangat. Jadi dia langsung lompat keluar jendela, berubah jadi Ranger, bilang mereka harus cari logam mana secepatnya. Dia manggil Turbo Huddle, dan dia bilang untuk berhenti manggil barang-barang aneh, bilang dia jadi lebih misterius daripada logam mana itu. Tapi dia tetap pegang dia, dan terbang pergi pakai Turbo Huddle. Mereka sampai di reruntuhan, dan Red nyadar kalau mereka bisa sampai cepat karena nggak ketemu monster di jalan. Tapi dia bilang ke Red kalau sebenarnya dia udah nabrak 3 monster, karena burung raksasa yang mereka lihat itu juga monster. Mereka masuk ke reruntuhan dan langsung diserang monster. Yggdrasil pakai sihir es buat ngebekuin mereka, sementara Red pakai pedang ganda berputarnya buat ngalahin mereka. Terus dia ngeluarin senjata tembakan andalannya, dan pakai mode yang beda-beda buat nyerang monster, bikin mereka meledak. Tapi dia bingung sama senjata aneh Red itu, dan dia bilang kalau serangannya bikin monster-monster itu meledak, barang-barang yang mereka jatuhin juga ikut hancur. Dia bilang monster-monsternya lemah, dan si cewek penasaran, dia lawan siapa di dunia sebelumnya. Akhirnya dia cerita,